Pamanku Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu ya. Aduh, pakai pakaian adat nih. Ya, mau ke pura. Lagi ke pura hari ini ya. Hari ini ya. Apa untuk upacara? Menjelang Nyepi. Menjelang Nyepi. Ya. Kegiatannya dari kemarin. Gitu ya. Kemarin ada upacara melasti namanya. Ya. Melasti itu ada penyucian arca. Ya. Atau semacam juga penyucian diri sebelum upacara Nyepi dimulai. Oh, ya, ini istilahnya Pak Mangku berarti Bapak adalah tokoh masyarakat di sini. Saya tidak tokoh, tetapi orang sedikit banyak mengenal saya. Oh gitu. Tetapi khususnya di bidang lingkungan dan coastal, pesisir. Oh begitu. Kenapa? Ya. Memang dari background atau karena Pak Mangku memang ada join organisasi atau bagaimana? Basic saya kebetulan di coastal management, manajemen pesisir, dan saya pesisir, ya, pesisir pantai. Gitu. Pesisir pantai, betul. Dari pemerintah? Tidak. Saya dari swasta juga, karena saya kebetulan salah satu peneliti di sepanjang pantai Bali. Oh begitu. Ya. Hebat sekali. Nah, kalau begitu ini kebetulan nih. Ini bisa ditunjukkan Pak ya. Itu sebelah sana itu adalah itu ya. Apa nih? Itu BTID. BTID. Bali Coastal Island Development, ya, yang dulu tahun 1996 ya, juga dilakukan reklamasi di daerah. Oleh siapa? Oleh Pak Tommy? Ya, Tommy Soeharto. Tommy Soeharto. Tahun berapa? Tahun 1996. Oh, tahun 1996 itu daerah nama apa? Serangan. Serangan, betul. Serangan ya. Serangan dibuat oleh Pak Tommy Soeharto ya. Betul. Di situ. Itu tempat penanaman koral saya di sana. Oh, betul. Ada di pojok itu. Pojok situ. Ada beberapa kelompok nelayan di sini yang bergerak di bidang terumbu karang. Karang. Dan di situ juga dibuat transplantasi karang. Betul. Ya, pencangkokan karang, dan donornya diambil di sekitar Sanur ini. Dan hasilnya lumayan bagus. Nah, dari sini kita ekspor nih tiap minggu ke Amerika nih. Tapi itu juga harus dibuat standarisasi. Kalau mau ekspor, dia tidak boleh F1-nya diekspor. Jadi yang induk itu harus beberapa induk harus dulu. Beberapa, misalnya F1 harus dipertahankan sebagai pelestarian terumbu karang. Ya. Kemudian F2-nya sebagai budidaya, dan dia baru boleh dilakukan di F3 atau 4 dan seterusnya. Gitu. Kalau misalnya F1 dijual, nanti karangnya habis. Oh, saya dengar kemarin kebetulan saya ketemu dengan teman saya namanya Kenyot dari Teknik Lingkungan. Dari ITS ya? Dari ITS, betul. Itu satu angkatan yang saya kenal juga. Oh, dia di Gianyar kan? Betul. Ya. Di BPID apa? Bapeda. Dari Bapeda Gianyar ya. Betul. Nah, si Kenyot bilang, Buce, itu waktu bikin reklamasi di situ, katanya efek air lautnya jadi naik. Aku saya nggak tahu, dia bilang barangkali saya dengar di ini ada airnya naik di daerah lain. Tapi betul itu. Kalau saya sih ini kan lautan, kalau danau iya kan satu cangkir ini lautan. Betul. Tidak akan ada efek menurut Pak. Tidak ada, karena prinsipnya harus dipahami. Ya. Laut, khususnya laut yang di sini, itu adalah pasang surut. Lautnya pasang surut. Betul. Surutnya di sini itu bisa mencapai 0. Surutnya mencapai 0. Artinya tidak ada air. Jadi surut luar biasa, betul-betul surut. Seperti batu. Ya. Kemudian kalau pasangnya paling tinggi di sini 28. 28 apa? Artinya 2,8 meter. Wow, jadi ini ke 2,8 gitu ya? Ya, 2,8. Hampir 3 meter ya? Hampir 3 meter. Okay. Itu yang tertinggi. Jadi karena dia pasang surut, pada saat pasang dia terjadi kenaikan air. 3 meter, betul. Hampir 3 meter. Tapi kalau surut dia bisa 0. Sampai 0. Nah, untuk itu jawaban yang tadi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Tetapi kalau misalnya terjadi
di sini kan ada bulan penuh dan bulan mati. Betul. Tapi pada saat dia bulan penuh atau sehari setelah bulan penuh itu terjadi pasang tertinggi. Pasang tertinggi ya. Ya, yang tadi saya bilang. Yang Jadi mencapai tanggal awal-awal bulan atau tengah bulan gitu. bisa Pas bulan penuh. bulan penuh ya purnama Ah, itu sehari setelah itu adalah pasang tertinggi. tertinggi. Oh, Nah, itu bisa mencapai 26 sampai 28 yang tadi saya bilang. Tapi kalau surutnya dia bisa 0. betul. Kalau itu yang terjadi, kadang-kadang juga ada tekanan ombak. Betul. Karena di sini dia berhadapan langsung dengan barier, Ya. ya. Itu kalau kita melihat BTID sendiri terjadi refleksi. BTID itu apa? Bali Total Island Development. Ya. Jadi itu terjadi refleksi gelombang. Oh, berefleksi gelombang. Iya. Kemudian karena dia berhadapan dengan laut lepas, Ya. jadi ada energi gelombang baru Betul. yang berbenturan dengan daratan yang direklamasi. Ah. Jadi ada dampak ke kiri kanan. Kiri kanan jadi sebelah mana? Ini di Ya, situ. di sebelah kiri dan kanannya. Sebelah ya, sana. ya ke benua atau ke Sanur. Ada memang. Jadi ini Sanur ya. Ini daerah Sanur. Ini daerah Sanur. Benua itu sebelah situnya. Sebelah situnya. Jadi serangan ini adalah di tengah-tengah. Betul. Betul. Gitu. Nah, refleksi itu yang Ini menyebabkan- serangan di tengah-tengah, yang sebelah sini benua. sebelah sini serangannya, sebelah sini benua, Hah? sebelah sini Sanur. Begitu. Ya. I see. Itu. Jadi karena dibangunnya ini mempunyai dampak gelombangnya terpecah ke daerah serangan, Ya. ke daerah Sanur Daerah dan Sanur daerah dan benua. Kenapa? Nah, reklamasi itu ada dua. Apa reklamasi artinya? Reklamasi itu reclaim, dia mengembalikan tanah yang hilang. Oke. Tetapi Oh, ada- jadi tanah yang hilang. Jadi memang sebelumnya pernah ada tanah di situ, ya, tapi hilang. Sekarang mau dikembalikan kemudian lagi. dikembalikan jadi reclaim. Jadi bukan betul-betul bikin tanah baru. Kalau BTID, maka dari itu ada dua jenis reklamasi. Ya, Ada jenis yang pertama, reklamasi yang sengaja dibuat ya, untuk melebarkan lahan. ya. Jadi dia nyambung ke daratan, Betul. seperti serangan dengan BTID. Itu Nyambung. itu nyambung. Ya. Satu. Yang kedua, Yang kedua. membuat pulau-pulau baru, Ya, ya, yang tidak ada hubungan dengan daratan. oke. Jadi dampaknya juga berbeda. Dampaknya berbeda. Ya, kalau dia membuat sengaja nyambung dengan pulau, Pulau. tadi jawabannya ada terjadi refleksi gelombang, Ya, ada terjadi energi gelombang baru, ya. kemudian menyebabkan terdampak di daerah yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, yang membuat pulau-pulau, Ya. ya, dia tidak berdampak Kenapa begitu? karena alur arusnya itu Terpecah. sudah terpecah. Satu. Yang kedua, karena dia dibuat kedalaman tertentu, ya, di dredging. Jadi sedimen transport proses namanya, ini justru menjadi normal. Karena dia tidak ada menyentuh dengan pulau. Jadi basically pulau-pulau itu malah memecah gelombangnya sebagai pemecah gelombang. Betul, dia memecah. Kemudian dia yang paling penting adalah ilmuwan itu tahu dari mana arusnya Arus itu datang air, ya. dan kemana buangnya. Contohnya kayak begini. Ya. Ini lautan ya. Betul. Kalau solid satu ini malah mempunyai dampak lebih besar. Betul. Karena langsung dibagi dua gitu. Dibagi dua, Ini ya. kayak seperti Sarangan, ini ke Sanur, benua, ini Sanur. Ya. Tapi kalau pecah-pecah begitu malah sini malah tersebar. Betul, dia Jadi tersebar, dia jadi meminimalisasi arus. Jadi pendapat masyarakat bahwa saya dengar kayak ada apa reklamasi pulau apa? Reklamasi yang direncanakan sekarang ya, yang di mana? benua, Teluk Oh Benua. ya, itu bentuknya apa Pak? Pulau-pulau. Oh pulau-pulau. Itu pulau-pulau. Jadi yang kedua ini. Ya, termasuk itu yang kedua. Maksud yang kedua. Dan yang kedua ini pun Ya. itu ada alasan yang lain. Ya. Kalau BTID dia berhadapan langsung dengan barier. Jadi terjadi refleksi. Ya. Kalau Teluk Benua reklamasinya ada di teluk. Jadi tidak ada refleksi di situ. Tidak ada gelombang di situ. Jadi Tidak itu ada perbedaan. energi gelombang baru. Tidak ada. Bertolak belakang 180 derajat. Jadi laut sebenarnya lebih banyak dari sini ya. Ini Betul. kalau ini maksudnya dari sini kan dari Kan kecil banget. kecil banget. Kalau Bapak melihat Ya. BTID itu berhadapan langsung dengan laut lepas. Betul. Besar banget. Benar. Kalau Teluk Benua dia cuma ada alur pelayaran ya yang masuk ke pelabuhan, cuman itu alur arusnya.
Jadi di Teluk tidak terjadi refleksi karena tidak ada gelombang di situ. Jadi kesimpulannya, pendapat masyarakat bahwa dengan adanya pulau-pulau ini akan mengakibatkan gelombang baru yang akan imbas ke darat itu tidak beralasan. Tidak beralasan. Oke. Dan karena tidak terjadi. Oh, Tidak terjadi. Sama sekali tidak saya terjadi. tidak ada bayangan, terus sebenarnya tidak ada bayangan sama sekali. Nah, ini tadinya katanya ini ada daerah reklamasi. Ini betul? juga daerah reklamasi karena ini dulu Ah, tahun daerah apa lagi Pak namanya? ini Mertesari, ya. Mertesari. Mertesari. Ya. Oke. Mertesari ini Mertesari. dulu laut. Ini semuanya. Ini Ini laut ini. semua laut. Sampai sana itu juga bukan? Dari situ di sini enggak. Oh. Kalau di sini memang Memang kawasan sudah ada. mangrove. Tapi yang ini laut. Ini laut semuanya. Di Timun itu karena ini dipakai stockpile. Apa itu? Stockpile itu adalah untuk menimbun Heeh. sedimen atau pasir Ya. yang rencananya dipergunakan untuk repeatment. Apa itu repeatment? Repeatment itu menguruk pantai yang awalnya itu dipasangi headline, dipasangi karang dulu. Ya. Ya. Sekarang Untuk memprotek biar pantai ini tidak abrasi. Jadi Jadi tujuannya ini stockpile sebenarnya ini. untuk protek pantai yang sana itu. Benar. Tujuannya begitu. Betul, karena dulu Bali ini mendapatkan proyek dari Bank Dunia. Ya. Nama programnya adalah Dari World Bank. dari World Bank, kemudian nama proyeknya itu dari BUIP, Bali Urban Infrastructure Project. Kemudian dibiayai dan dikerjakan oleh JICA. Ya, JICA itu Japan International Cooperation Agency. Dulu ke Bali dapat 4 paketnya, Sanur, Nusa Dua, Kuta, Tanah Lot. Oke. Nah, ini sudah dikerjakan. Yang dulu Sanur ini ada abrasi. Kemudian dibuat headline, jumlah totalnya ke semua ya, termasuk yang di Nusa Dua itu 39. 39 apa? 39 headline. Headline maksudnya titik. Titik yang untuk dibuat keras dulu seperti pondasi ya, kemudian baru pantainya di repeatment, diuruk biar dia jadi stabil. Nah, karena ini memerlukan perawatan ya, kadang-kadang juga terjadi abrasi pelan, kemudian disinilah dibuat stockpile-nya. Maksudnya stockpile. Stockpile itu dibuat tempat penampungan pasir untuk sementara. Karena ini nanti bisa dipakai kembali untuk repeatment kalau ada abrasi di tempat lain. tempat lain. Jadi artinya pasir yang ini nih bisa digali itu dipindahin tempat lain. Iya betul. Ceritanya begitu. Ceritanya. Jadi penampungan sementara. Betul. Oh. Nah, itu yang dibuat Bapak bilang, Pak Mangku bilang itu dibuat batu itu tuh kayak pinggirnya Nah, itu ini ya? headline-nya. Headline-nya. Ini contoh Tapi headline. situ tidak ada. Di situ tidak ada, di pantainya tidak ada. Kenapa? Karena kan kita perlu pantai. Oh, harus ada pantai. Seandainya kalau diprotek begini dia, massive begitu, berarti di sini terjadi refleksi juga. Sangat berbahaya juga. Karena kan ombaknya makin keras. Jadi refleksi itu apa maksudnya di bendung gitu ya? Kena kayak di ya bendung. kan di bendung gini kan, ombaknya dari sini. Ah. Jadi dia benturan kan, terjadi refleksi dia kan. Nah, berakibat lagi di tempat lain. Makanya headline-nya dibuat begini, di sini satu, di sini satu, di sini diisi pasirnya. Oh, saya kira begitu. Saya kira Ya. tadinya kayak bikin kayak kolam gitu. Tidak ya? Nah, Tidak. nah. Jadi cuma Langsung dua aja. sisi. Ya, dua Ini sisi tetap begini. dibiarkan natural. Betul. Kemudian ini diuruk. Kayak gini ya. Saya Iya. lihat ya. Ini sini natural. Ya, Pasir. ini pasir. Ini headline kan? Ada headline satu lagi di situ. Nah, kemudian baru diuruk. Nah, tetapi prinsipnya sama juga. Nah. Reklamasi juga. Reklamasi apa? Repeatment itu sama dengan reklamasi, cuma lain nama aja. Repeatment maksudnya penampungan pasir. Kalau stockpile penampungan pasir, sama juga reklamasi. Kemudian terjadi repeatment, diisi sekarang ya, sama juga reklamasi. Karena tempat ini menjadi penampungan pasir sementara, berarti makanya tidak dibangun apa-apa. Tidak dibangun apa, tidak boleh dibangun apa. Makanya saya heran kenapa dibuat pantai baru terus tidak dimanfaatkan, dibiarkan begini aja Ya. kosong semak-semak. Karena ini stockpile. Karena stockpile. Betul, ini Saya stockpile. tidak ngerti. Dan pasirnya boleh diambil untuk kepentingan proyek yang tadi. Proyek lain. Ya, yang 4 itu, yang Sanur, Nusa Dua, Kuta, Tanah Lot. Itu boleh diambil di sini. Nah, yang nanti pasir-pasirnya ini di lab, Ya. diukur dia. Cocok apa enggak kalau dibawa misalnya pasir tempat ini lain. ke tempat lain. Kalau tidak dia harus diambil di tempat lain lagi. Misalnya kayak Tanah Lot.
tanah lot pasirnya nggak cocok, Nggak bisa. nggak bisa, karena dia lebih halus ininya apa, volumenya berbeda. Oke. Jadi teman-teman ini sedikit berbincang-bincang dengan Pak Mangku ya. Ya beliau pakar sekali, saya dapat ilmu Pak. Terima kasih. Ya hari ini saya ngerti. Tadi saya juga tidak ngerti. Dibilang oh jadi rupanya kita tuh ada dua macam Reklamasi. apa itu perpecahan ombak itu ya. Ya. Dengan satu dan pulau-pulau itu dampaknya memang berbeda. Sangat gitu. berbeda. Saya tidak ngerti. Ya, Terima jadi kasih. Ya. kalau misalnya serangan dengan BTID-nya, Ya. dampaknya Beda. lebih besar ya daripada kalau Teluk Benua direklamasi. Jadi dampak antara serangan dengan Teluk Benua tidak bisa di-compare. Nggak bisa, Sama. memang tidak bisa. Totally different. Totality berbeda. I 180 derajat berbeda. Oh gitu. 180 derajat berbeda. Gini perbedaan. Ini pencerahan bagi saya. Ya. Saya tidak bisa Ya, bedain. Saya karena nggak tahu. Oh, orang kadang-kadang juga tidak paham dengan paham. laut, tidak paham dengan pesisir. Banyak yang berbicara tentang Asal itu. bicara Asal aja. bicara jadinya, karena dia tidak paham. saya aja teknik lingkungan, insinyur teknik lingkungan aja tidak mengerti. Apalagi orang awam gitu kan. Ya gitu. Terima Banyak. kasih Pak Mangku. Sama-sama, untuk Pak. waktunya ya. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Iya. Ya, terima kasih.